Viralnya video pemotongan rambut siswi di SMKN 2 Garut akhirnya membuat pihak sekolah buka suara. Guru BK bernama Ani Rusaidah menyampaikan permintaan maaf setelah aksinya merazia dan memotong rambut siswi menuai gelombang kritik di media sosial. Kasus ini sebelumnya ramai karena sejumlah siswi berhijab disebut diminta membuka kerudung saat pemeriksaan berlangsung. Publik pun menyoroti cara penegakan aturan sekolah yang dianggap terlalu keras dan membuat para siswi merasa malu hingga tertekan. Dalam klarifikasinya, Ani Rusaidah menjelaskan razia dilakukan sebagai bagian dari penerapan tata tertib sekolah demi menjaga kerapian dan kedisiplinan siswa. Namun, ia mengakui cara pelaksanaannya menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di masyarakat. Guru BK tersebut juga berjanji akan mengevaluasi pendekatan penegakan aturan agar lebih humanis dan komunikatif ke depannya. Kasus ini turut mendapat perhatian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut yang kini memberikan pendampingan kepada para siswi terdampak. Netizen yang budiman tetap ramai menghujat karena permintaan maaf dianggap terlambat setelah videonya lebih dulu viral di media sosial. Saya Ibu Ani Rusaidah sebagai guru BK. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini. Ke depan, saya berkomitmen untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki pendekatan dalam penerapan aturan yang lebih bijak, humanis, dan komunikatif. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, gue serius nanya nih, kalau murid-murid perempuan yang berkerudung itu juga diperiksa ya rambut-rambutnya ya? Ya mungkin kalau diwarnain iya kali ya, tapi kan kalau sampai dipotong sebanyak ini, kayaknya menurut gue waktu gue zaman sekolah nggak begitu, ya kan? Zaman gue sekolah tuh yang cowok-cowok. Kalau waktu gue dulu sekolah itu yang cowok-cowok yang rambutnya kalau gondrong-gondrong iya. Dan itu juga dipotongnya sedikit doang untuk mereka merapikan sendiri. Gak mungkin sampai dipotong segini banyak gitu kan, panjang banget tadi gue lihat di video. Ya kan banyak banget gitu ya. Tapi peraturannya udah berubah apa gimana sih sekarang sekolah-sekolah zaman sekarang? Ini bukan video kesurupan massal, tapi video razia rambut. SMP 2 Garut lagi viral banget di sosmed gara-gara video razia rambut yang menimpa puluhan siswinya. Padahal mereka semua pakai kerudung. Tapi guru BK tetap memotong dengan paksa rambut mereka dengan alasan karena rambutnya diwarnain. Aneh ya, bukannya gak kelihatan ya kalau mereka pakai kerudung. Sebenarnya hak mereka kan mau diwarnain atau enggak. Gara-gara kejadian ini, orang tua murid langsung ngamuk karena anaknya diperlakukan seperti kriminal. Dan sekarang guru BK-nya katanya sudah diproses secara hukum. Waduh, trauma banget pasti anak-anak itu. Menurut kalian, gimana guys?
seharusnya ikuti peraturan sekolah supaya nggak terjadi seperti itu. Ya, saya menemukan komentar tersebut di salah satu video di mana ada siswi yang menangis karena rambutnya dipotong sebanyak itu oleh gurunya. Bukan tanpa sebab ya, guru tersebut memotong rambut siswi itu karena rambutnya diwarnain dan itu dianggap melanggar aturan sekolah, makanya dipotong. Nah, muncul pro kontra nih dari para orang tua dan para netizen juga, di mana hal tersebut atau hukuman tersebut tuh dianggap berlebihan. Yang jadi pertanyaan, ini para gurunya sudah menegur atau belum? Atau langsung dipotong aja? Kalau ditanya berlebihan atau enggak sih, cukup berlebihan ya kalau menurut gue. Soalnya itu dipotongnya banyak banget coy. Dan untuk siswinya juga harusnya lebih aware juga ya sama peraturan sekolah, supaya lebih disiplin. Bukan masalah nggak ada hubungannya antara pinter dengan rambut ya, tapi ini peraturan. Dan untuk hukumannya juga ini cukup berlebihan sih Pak Bu ya. Itu dipotongnya banyak banget loh. Saya harap bisa dievaluasi ya Pak Bu untuk guru, untuk siswa-siswinya beserta ketentuan-ketentuannya. So, pelajaran apa yang mesti kita ambil? Assalamualaikum. Siswi berkerudung dicukur paksa oleh guru, Kang Deddy Mulyadi turun tangan minta maaf ke orang tua murid. Saya tahu kalau dari dulu peraturan di sekolah itu rambut dilarang diwarnai ya. Peraturan adalah peraturan dan kecewanya kenapa para siswi di sekolahan tersebut tetap masih mewarnai rambut. Cuman permasalahannya hal ini menjadi pro dan kontra. Karena apa? Karena sebenarnya mereka kan seragamnya tertutup kerudung ya. Dan rambutnya itu bukan yang diperlihatkan gitu loh. Bahkan ada video yang berseliweran, ada perempuan yang sudah menggunakan kerudung dan rambutnya bahkan tidak dicat, tidak diwarnai, tapi tetap ikut dipotong. Kenapa Bapak Ibu yang mencukur rambut siswi tersebut? Gara-gara rambutnya keluar dari kerudung. Maksud saya gini loh, gak bisa ya ditegur pelan-pelan dulu, dikasih surat peringatan dulu, atau dipanggil orang tuanya, dilibatkanlah orang tuanya. Gak main hakim sendiri langsung potong rambut siswi gitu loh Bu. Dari dulu gua pribadi itu udah mikir, apa hubungannya rambut dengan pendidikan? Semakin tumbuh besar, gua makin menyadari bahwa sekolah itu adalah tempat kita tumbuh dan berkembang, tempat kita diajarkan disiplin, tempat kita diajarkan untuk menaati peraturan. Karena mau kita besar dimanapun, aturan itu akan selalu ada dimanapun dan kapanpun. Kalau dari sejak dini, sejak kita di sekolah kita nggak bisa menaati peraturan, gimana nanti kita tumbuh besar di lingkungan yang kita bahkan nggak kenal? Sebenarnya kalau mau dilihat dari sudut pandang sebagai siswi pelajar yang masih bersekolah, masih status pelajar gitu ya, ya peraturan tetap peraturan. Rambut nggak boleh gondrong untuk laki-laki, cewek yang berkerudung rambutnya nggak boleh keluar dari kerudung, nggak boleh kelihatan, walaupun ketutupan kerudung tetap nggak boleh dicat rambutnya. Terus ada juga sekolahan-sekolahan yang mengharuskan perempuan itu rambutnya diikat supaya kalau masa pembelajaran, jam pelajaran itu rambut nggak ke depan gitu loh, terutama untuk cewek-cewek yang berponi gitu loh. Gue juga paham ya kalau bagaimana cara kita berpenampilan itu adalah citra kita sebagai pelajar, adalah citra kita sebagai siswi gitu loh. Cuman maksud gue kayak sebenarnya untuk para siswi ya, jika tidak ingin mendapatkan konsekuensi seperti hal-hal rambutnya dicukur paksa, dipotong paksa, ya hal paling simpel adalah dengan tidak melanggar peraturan yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Karena seharusnya mereka juga sudah dipelajari dan sudah mempelajari dan sudah diberitahu bahwa dari segala setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau mau ngeliat sisi positifnya ya, ini tuh bukan hanya sekedar hukuman gitu loh, tapi ini adalah cara untuk mendisiplinkan. Jadi dalam perihal ini sepertinya gue tidak menyalahkan gurunya ya, karena gue yakin kayak dari awal lu masuk sekolah situ pasti lu udah dikasih tahu dong peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu apa, terus kalau dilanggar konsekuensinya apa. Karena menurut gue masih percaya bahwa nggak mungkin guru-guru itu tiba-tiba nyukur rambut lo secara paksa, motong rambut lo secara paksa tanpa ada peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, atau mungkin nggak ada peraturan tertulisnya dan segala macam. Rasanya menurut gue nggak mungkin. Cuman menurut gue ya mungkin untuk selanjutnya nih kalau ada sekolah-sekolah yang kayak gini lagi gitu ya, mungkin kalau emang mau rambutnya dipotong dan segala macam itu harus melibatkan orang tuanya gitu loh. Karena sebagai perempuan rambut itu adalah mahkota gitu loh. Manjangin rambut itu juga nggak gampang, manjangin rambut itu juga nggak mudah, nggak cepet gitu loh. Jadi mungkin bisa diganti dengan peraturan ya, kalau misalkan rambutnya berwarna ya udah disuruh semir hitam aja. Jadi rambut lo nggak pirang-pirang nih, gue semirin deh jadi hitam gitu loh. Tapi tetap rambut lo panjang, bedanya jadi hitam aja daripada dipotong paksa, dicukur paksa. Mungkin itu menurut gue lebih bijak. Kalian lihat ini gimana ceritanya rambut siswa dirazia malah bikin trauma. Iya sih nya, mun orang jadi orang tua siswa anak kurang didobrak eta pantau guru. Nah, maksudnya naon? Coba deh kalian nonton PT-nya. Rata-rata itu siswanya pada pakai kerudung. Maksudnya, kalaupun mau dirazia, kenapa harus dipotong? Gangguan jiwa tuh orang. Nih ya,
dari zaman bareto baheula urang sakola oge sarua osok loba drama siswa kieu. Entah yang rambutnya dicet lah, entah yang rambutnya digerai lah. Cuman dari zaman dulu juga ya, gak ada guru yang tiba-tiba motong rambut perempuan. Kalau rambut anak laki-laki keharti lah. Iya awewe nepikeun ka diteuk-teuk sakieuna jaba muridna ditariung. Astagfirullah. Yeuh nya ti zaman bareto oge urang sakola lamun aya babaturan urang nu teu ditiung terus ditegur ku guru masalah kerapihan paling disuruh diiket bukan dipotong. Ai kieu caritana mah berlebihan atuh Pak Guru, Bu Guru ya tolong. Orang bener sih, orang lamun jadi kolot siswana pasti kurang eta disamperkeun guruna, kurang dicarekan naon maksudna. Komo bari siswana di kerudung mah jang naon atuh make jeung ngarajia buuk diteuk-teuk sakitu panjangna. Ya Allah, eta teh manjangkeun buuk teh nya buah nepikeun ka 2 tahun 3 tahun nya. Ya tiba-tiba main bondol-bondol keun we jabat teu rata ngabondolona. Sopan.